Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Isfatona dan kawan saya Muhammad Arashi Al-Hakim. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, sebelumnya saya ingin memberitahu nih, apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian kelompok sosial, yang kedua proses terbentuknya kelompok sosial, dan yang ketiga yaitu macam-macam kelompok sosial. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kelompok sosial. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, manusia itu mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak untuk memenuhi kehidupan dalam sosial grup. Nah, dalam kehidupan manusia sangat tergantung pada manusia lainnya, terutama keluarga yang berperan penting dalam kelompok inti. Dan manusia adalah makhluk individu yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Hubungan antara individu-individu ini kemudian melahirkan kelompok sosial yang dilandasi oleh kebersamaan kepentingan bersama. Menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Horton dan Charles, istilah kelompok sosial ini diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran dan keanggotaannya saling berinteraksi. Sedangkan kelompok sosial menurut Hendro Puspito, kelompok sosial itu adalah suatu kelompok nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Nah, itulah pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Dan selanjutnya, dari beberapa definisi di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lainnya. Nah, sebagaimana akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu atau manusia, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial atau social group. Nah, mungkin itu pengertian kelompok sosial. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu proses terbentuknya kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Muhammad Arashi Al-Hakim. Baik teman-teman, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ais Patona dalam menjelaskan poin yang pertama yakni pengertian kelompok sosial baik dari secara bahasa, istilah, dan menurut pengertian para ahli. Ya. Baik, dalam proses terbentuknya kelompok sosial, bahkan ini juga menurut Anderson dan Parker yang menyatakan bahwa kesatuan yang dibentuk dalam proses kelompok sosial itu memiliki 2 atau lebih dari individu yang mengalami interaksi psikologi, ya, atau sama lainnya. Inilah yang disebut dengan kelompok, dan komunikasi ini menjadi faktor yang penting karena bisa mengadakan ikatan, bahkan pengaruh timbal balik secara psikologi satu sama lainnya. Dalam sisi lain, terbentuknya norma sosial ataupun gaya hidup sebagai standar tingkah laku yang ditentukan oleh kelompok, dan ini sebagai penilaian antara individu terhadap hubungan dengan anggota kelompok lainnya karena mengukur akan moral terhadap individu dan kelompok maupun moral yang dibentuk karena hasilnya berpengaruh baik terhadap individu tersebut. Maka juga kelompok sosial ini juga bisa dikatakan sebagai himpunan. Himpunan ini berarti perkumpulan ya, antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Maka menurut Sujono Sukanto ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terbentuknya proses kelompok sosial ini. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut secara sadar bahwasanya termasuk sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi sebagai individu dan individu yang lainnya harus sadar bahwa mereka ini tergabung bersama-sama dalam suatu kelompok dan himpunan. Yang kedua, antara dalam kelompok tersebut, baik anggota yang satu dengan yang lainnya harus memiliki rasa hubungan timbal balik. Maksudnya, apabila teman kita ataupun individu lainnya dalam kelompok tersebut memiliki kesulitan, maka kelompok individu lainnya juga membantu individu ini yang sedang mengalami kesulitan. Ini maksud dari adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, yakni membuat hubungan antara mereka bertambah erat dikarenakan ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok.
Jadi maksud ini bahwa yang sudah memiliki timbal balik, yang mana hasil dari timbal balik ini antara individu satu dengan individu lainnya, ya, dia semakin erat nih, kuat silaturahminya, pertemanan dalam individu tersebut dalam tergabung dalam suatu kelompok. Yang terakhir, bahwa dalam kelompok sosial itu prosesnya ya itu harus berstruktur dan berkaidah serta mempunyai pola perilaku yang jelas. Jadi jika 4 dari persyaratan proses terbentuknya kelompok sosial yang terpenuhi, maka ini sudah bisa dikatakan bahwa kelompok sosial yang dikatakan baik, ya, karena adanya hubungan timbal balik dan sebagainya. Dan juga dalam kelompok sosial ini pasti memiliki dampak dalam individu yang tergabung, baik dari sisi negatif maupun positif, ya. Karena dalam proses terbentuknya ini pasti memunculkan persepsi-persepsi yang berbeda, ya. Karena memang tujuannya setiap individu yang masuk dalam suatu kelompok itu pasti memiliki tujuan yang sama, ya. Baik dari tujuan dari diri sendiri maupun kelompok tersebut. Baik, secara rinci dapat kita petik hikmah dari proses terbentuknya kelompok sosial ini, bahwa memang nyatanya memang dari insan, ya, memang dalam naluri manusia ia ingin selalu hidup bersama, ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri, makanya dia hidup bersama dalam suatu kelompok-kelompok sosial, ya. Dan juga ini sebagai kelompok sosial juga harus memenuhi yang mesti dilakukannya secara bersama-sama. Dan juga ada dua hasrat sehingga terdorongnya manusia itu hidup berkelompok. Yang pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia lainnya dan di sekitarnya. Maka manusia tidak bisa dikerjakan sendiri, maka dia harus bersatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan maupun tujuan dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, hasrat ini bersatu, ya, dengan situasi alam, ya. Jadi ini proses terbentuknya kelompok sosial yang teman-teman bisa pahami. Berikutnya kita akan masuk pada macam-macam kelompok sosial, di mana macam-macam kelompok sosial ini kami ambil 5 poin, ya. Yang pertama ada kelompok kekerabatan, yang kedua ada kelompok utama dan kelompok sekunder, yang ketiga ada kelompok formal dan informal, yang keempat ada kelompok in-group dan out-group, ya. Yang terakhir yang kelima ini kelompok membership dan kelompok reference. Dan berikutnya saya akan membahas kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan, dasar kekuatan ikatannya adalah sistem kekerabatan. Kekerabatan ini dekat, ya, atau dekat akrab, ya, tuh. Dan juga anggota kelompok ini biasanya terdiri dari anggota keluarga besar, baik sebelah bapak maupun sebelah ibu, bahkan adik-beradik dari kedua orang tua kita, gitu kan. Bahkan juga nih teman sekantor ataupun teman satu pendidikan, teman satu kelas, teman satu organisasi ataupun teman satu remaja masjid, gitu kan. Ataupun status sosial dalam masyarakat. Yang ini bisa memunculkan kerabatan dan semakin dekat. Munculnya kekerabatan ini bisa dilihat apabila individu satu sedang mengalami kesusahan, karena jiwa keakraban kita ini sudah ada, gitu kan, maka kita membantu individu yang sedang mengalami kesusahan ini. Maka inilah proses terjadinya kelompok kekerabatan ini, yang memang membantu warganya yang sedang mengalami kesusahan. Yang berikutnya kita akan masuk macam-macam kelompok sosial kedua, yakni kelompok utama dan kelompok sekunder. Kita masuk kelompok utama. Kelompok utama ini sering disebut dengan we feeling, yang dimana memiliki perasaan, memiliki anggota terhadap kelompoknya sangat besar. Ciri utamanya adalah intensitas interaksi sosial yang intim. Intim masuk di sini memang mereka benar-benar memiliki hubungan darah secara langsung, ya, dan lebih mengarah, ya, kepada kasih sayang. Karena kasih sayang itulah dia karena adanya hubungan darah, ya, dan juga kedekatan, dia lebih akrab, lebih dekat. Contohnya adalah keluarga inti dan keluarga besar. Berikutnya kelompok sekunder.
Kelompok sekunder ini kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tapi tidak saling mengenal dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Ciri-cirinya dari kedekatan personal, anggota tidak terlalu diperhitungkan. Komunikasi yang dibangun bersifat sementara dan impersonal, dan orientasi pembentukan kelompok adalah karena terdapat tujuan yang ingin dicapai. Contohnya seperti partai politik, perhimpunan serikat pekerja, koperasi, dan perseorangan terbatas atau PT. Berikutnya kita akan masuk macam-macam kelompok sosial yang ketiga, yakni kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal, kelompok yang memang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Ini memang sengaja diciptakan ya, karena mereka sudah memiliki, kelompok ini sudah mempersiapkan nih dasar-dasar hukum atau aturan-aturan yang tegas, dengan harapan apabila anggota kelompok ini ataupun individu yang masuk dalam kelompok ini melanggar atau melakukan kesalahan baik kecil, ya bisa diberi peringatan secara berjenjang, dan apabila dia masih melakukannya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan masuk ini memberikan efek jerah bahwa kelompok ini benar-benar formalitas dan benar-benar serius. Jadi ini kelompok ini tidak bisa menjadi sesuatu yang main-main. Karena itu, ini juga ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Kelompok ini berkaitan dengan pekerjaan maupun tempat kita berpendidikan. Contohnya nih, dalam perguruan tinggi, mahasiswa apabila tidak bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, maka akan diberikan sanksi tegas ataupun akan diberikan peringatan dini atau ayo segera diselesaikan studinya gitu kan. Kalau memang melewati batas waktunya, maka mohon maaf harus mengulang lagi dari awal ataupun di DO. Berikutnya ada kelompok informal. Kelompok informal ini merupakan kelompok yang tidak resmi sifatnya. Artinya kelompok ini tidak terikat pada aturan hukum tertentu. Ini kelompok ini terbentuk karenanya kuantitas ya. Pertemuan yang cukup tinggi dan berulang-ulang yang dilakukan atas dasar kepentingan dan pengalaman masing-masing yang relatif sama. Seperti teman sebaya ya, teman sebaya kalau teman main tuh ya, kelompok yang tidak ada aturannya. Kalau nggak salah ya udah salah aja gitu kan, dan tidak memiliki efek jerah lah kalau misalnya melakukan kesalahan. Berikutnya macam-macam kelompok sosial akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Ais Fatona. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Ar-Rasyid Al-Hakim, yaitu membahas tentang macam-macam kelompok sosial. Nah, selanjutnya yaitu kelompok in-group dan out-group. Nah, kelompok in-group yaitu suatu kelompok masyarakat yang disebut sebagai kita yang mempunyai harapan atau keinginan yang sama. Saya contohkan yaitu tim sepak bola, di mana di suatu tim itu pasti kita memiliki harapan yang sama gitu untuk menang juga. Selanjutnya yaitu out-group, yaitu seseorang yang dianggap lawan. Nah, ciri-cirinya ini bertentangan dengan kelompok in-group. Mengapa? Karena mereka ini tidak akan menyukai apa yang dilakukan oleh kelompok in-group. Dan in-group dan out-group ini tidak bisa saling mendukung. Contoh, misalnya supporter sepak bola antara Indonesia dan Malaysia contohnya, di mana pasti di dua kelompok ini mereka ini saling berlawanan. Nah, selanjutnya macam-macam kelompok sosial yang terakhir yaitu ada membership group dan reference group. Membership group yaitu orang yang secara fisik menjadi anggota kelompok ini mungkin tidak selalu berkumpul dengan anggota yang lainnya. Karena apa? Contohnya di sini kelompok pelajar, mahasiswa, dan kelompok pekerja. Karena apa? Mereka ini sibuk dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu reference group. Nah, kelompok ini yang menjadi acuan bagi seseorang dan suatu grup untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contohnya, misalnya kelompok mahasiswa ini menjadi salah satu perguruan
favorit. Nah, itu bisa dijadikan acuan bagi para siswa yang ingin masuk ke university tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya dan kawan saya sampaikan mengenai tentang kelompok sosial. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datang pada diri kami pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.